Verrell Bramasta memang sosok yang luar biasa dan dicintai banyak orang. Ya, popularitasnya bukan cuma di layar kaca, tapi juga nyata banget dimanapun ia berada. Buktinya, liburan santainya ke Singapura kemarin pun sampai bikin heboh karena ia diserbu fans hingga harus dibantu polisi setempat. Tapi, di balik semua kehebohan itu, Verrell juga menunjukkan sisi lain yang bikin kagum, yaitu sebelum berangkat liburan, ia menyempatkan diri menyerahkan hewan kurban di daerah pemilihannya, bahkan salah satunya didedikasikan khusus untuk sang ibunda, Vena Melinda. Nggak cuma itu, kedekatannya dengan Fuji yang makin tak terpisahkan, bahkan saat nonton timnas bareng, makin menambah kesan bahwa Verrell ini memang pribadi yang istimewa. Ia mampu menyeimbangkan karir, bakti pada keluarga, kepedulian sosial, dan juga kisah asmara yang manis, menjadikan Verrell idola banyak kalangan. Halo, Cumi Lovers! Kembali lagi bersama saya untuk mengupas tuntas kabar paling seru dari dunia hiburan. Kali ini kita mau bahas si ganteng yang lagi jadi perbincangan hangat. Siapa lagi kalau bukan Verrell Bramasta? Verrell memang selalu bikin heboh ya. Liburan santainya ke Singapura kemarin aja sampai bikin satu negara tetangga riuh karena ia diserbu ribuan penggemar hingga harus dibantu polisi untuk keluar dari kerumunan. Tapi, di balik semua kehebohan itu, ada sisi lain Verrell yang bikin kita salut, yaitu sebelum terbang ke Singapura, ia menyempatkan diri menyerahkan hewan kurban di daerah pemilihannya, bahkan salah satunya didedikasikan khusus untuk sang ibunda tercinta, Vena Melinda. Ini membuktikan kalau Verrell bukan cuma populer, tapi juga punya hati mulia dan selalu ingat sama keluarga serta masyarakat. Verrell ajak Atalla liburan singkat di Singapura saat momen libur Idul Adha malah bikin heboh. Liburan Idul Adha Verrell Bramasta dan adiknya, Atalla Naufal di Singapura kemarin ternyata jauh dari kata santai. Awalnya, niat mereka cuma mau bonding time berdua, jalan-jalan, dan menikmati kota tanpa pengawalan. Mereka membayangkan hari-hari yang tenang, bisa belanja, atau sekedar keliling. Namun, siapa sangka rencana santai ini berubah jadi petualangan yang tak terduga karena popularitas Verrell yang luar biasa. Begitu sampai di Singapura, Verrell langsung jadi pusat perhatian. Kerumunan penggemar, terutama WNI yang bekerja di sana, langsung menyerbu. Saking hebohnya, Verrell sampai harus sembunyi di toilet sebuah mall untuk menghindari lautan manusia yang ingin mendekat. Situasi ini bahkan membuat polisi Singapura turun tangan untuk membantu Verrell keluar dari kerumunan yang semakin membesar. Benar-benar di luar dugaan, liburan yang awalnya tenang berubah jadi kehebohan yang viral. Verrell sendiri mengaku sempat panik dengan situasi yang mendadak, tak terkendali itu. Ia tak menyangka akan disambut seantusias itu di luar negeri. Meski sempat dicium dan dicakar sedikit oleh penggemar yang berebut, untungnya tidak ada cedera serius yang dialaminya. Kejadian ini menjadi bukti nyata betapa besar daya tarik Verrell, bahkan lintas negara. Meski liburannya jadi rusuh, mendadak Verrell tetap bersyukur dan menganggap pengalaman ini sebagai cerita lucu yang tak terlupakan. Antusiasme penggemar yang begitu besar, meski sedikit kacau, menunjukkan betapa dicintainya dia oleh banyak orang. Jadi, liburan yang awalnya direncanakan santai, malah jadi petualangan seru yang akan selalu diingat oleh Verrell dan Atalla. Sebelum berangkat liburan, Verrell terlebih dulu serahkan hewan kurban, bahkan salah satunya didedikasikan untuk Vena Melinda. Di balik keseruannya liburan ke Singapura yang bikin heboh, Verrell Bramasta ternyata juga sempat menorehkan aksi sosial yang patut diacungi jempol sebelum keberangkatannya. Ia menunaikan ibadah kurban dengan menyerahkan beberapa hewan kurban, salah satunya secara khusus didedikasikan untuk sang ibunda tercinta, Vena Melinda.
Ini menunjukkan sisi Farel yang begitu perhatian dan berbakti kepada keluarga, tak hanya sibuk dengan karir dan keglamoran dunia hiburan atau politik. Tidak hanya untuk sang ibunda, Farel juga menyalurkan hewan kurban di daerah pemilihannya. Sebagai anggota DPR Republik Indonesia yang baru dilantik, Farel memang punya komitmen kuat untuk selalu dekat dengan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Penyerahan hewan kurban di daerah pemilihannya ini jadi bukti kalau ia benar-benar menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, peduli terhadap kesejahteraan warga, dan ingin selalu berbagi kebahagiaan, terutama di momen Idul Adha ini. Alhamdulillah di setiap kabupaten itu saya berikan 2, jadi total mungkin ada 10. Alhamdulillah tahun ini. Ini untuk Mama Pena. Jadi, liburan Farel ke Singapura itu bukan cuma tentang kerumunan fans atau kedatangan Fuji dan Ivan Fadila yang bikin baper, tapi juga ada cerita manis tentang kepedulian dan bakti Farel yang patut diacungi jempol. Ia membuktikan bahwa di tengah kesibukan, nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan tetap menjadi prioritas. Salut deh buat Farel. Dan yang paling bikin kita gemas, Cumi Lovers, adalah kedekatan Farel dengan Fuji yang makin enggak terpisahkan. Mereka belakangan sering banget terlihat bareng di berbagai kesempatan, bahkan kedapatan nonton timnas sepak bola bareng di Gelora Bung Karno. Wah, sepertinya Farel memang lagi bucin-bucinnya sama Fuji, ya Cumi Lovers. Di samping itu, Farel juga membuktikan dirinya adalah sosok yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pribadinya dan kewajibannya untuk berbagi terhadap sesama. Hebat banget kan? Farel dan Fuji makin lengket dan sulit dipisahkan. Wah, nampaknya hubungan Farel Bramasta dan Fuji makin lengket saja nih. Tidak cuma di media sosial atau saat Farel beraktivitas santai, tapi belakangan ini Fuji juga sering terlihat menemani Farel di berbagai kesempatan. Sepertinya Farel memang sudah nyaman banget ya kalau ditemani Fuji. Sampai-sampai di mana ada Farel, di situ juga ada Fuji. Salah satu momen yang paling baru dan bikin heboh adalah saat mereka berdua kedapatan nonton bareng pertandingan timnas sepak bola Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno beberapa hari lalu. Tentu saja kehadiran mereka langsung jadi sorotan dan bikin para penggemar ikutan baper. Momen kebersamaan di stadion yang penuh semangat itu jelas makin memperkuat dugaan publik kalau memang ada sesuatu yang istimewa di antara Farel dan Fuji. Kemesraan dan kekompakan yang mereka tunjukkan belakangan ini, termasuk saat nonton bola bareng, seolah mengisyaratkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar teman biasa. Haji Faisal, ayah Fuji pun juga sudah memberikan restunya. Ya kalau kita pandang dari dari media sosial atau dari luar lah ya, secara umum kita pandang ya, rasanya memang ya apa yang mau kita ragukan, apa yang mau kita khawatirkan. Si Farel ini sudah artis, Benar. sudah public figure ya, terus orang pejabat. Iya benar. Apa yang mau kita ragukan? Kalau kita lihat orang tuanya juga orang tua baik, nggak ada masalah ya. Tapi kembali lagi, apakah anak bisa nanti mereka cocok? Kan ini yang jadi persoalan. Ya. Jadi makanya kita kembali kepada mereka, pada kecocokan mereka. Para penggemar pun makin antusias melihat chemistry keduanya dan tak henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk Farel dan Fuji. Kita tunggu saja kabar bahagia selanjutnya dari mereka ya. Yang baik-baik pasti diamini lah mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman Miri juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Kemampuan Farel untuk membahagiakan orang sekitarnya dan juga menjalankan perintah agama.
Verrell Bramasta memang sosok yang menginspirasi karena kemampuannya menyeimbangkan kehidupan di mata publik dengan ketaatan pribadi pada nilai-nilai agama. Ia membuktikan bahwa popularitas dan kesibukan karir tak menghalanginya untuk terus menyebarkan kebaikan dan menjalankan perintah agama. Verrell menunjukkan keseimbangan ini melalui berbagai aksinya, tidak hanya berbagi hewan kurban saat Idul Adha, termasuk untuk sang ibunda, Vena Melinda dan masyarakat di daerah pemilihannya, ia juga aktif berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu di momen Ramadan lalu. Ini semua adalah cerminan dari jiwanya yang dermawan dan kepedulian sosial yang tinggi, sebuah bentuk nyata dari ketaatan pada ajaran untuk peduli sesama. Jadi, Verrell bukan hanya pribadi yang menyenangkan dan dicintai banyak orang karena perannya di dunia hiburan dan politik, tetapi juga karena konsistensinya dalam berbuat baik. Ia mampu memadukan kesuksesan duniawi dengan ketulusan hati dan ketaatan spiritual, menjadikannya contoh nyata bagaimana seseorang bisa tetap berbakti kepada Tuhan dan sesama di tengah sorotan publik. So, Cumi Lovers, sungguh menarik melihat perkembangan Verrell Bramasta yang selalu jadi sorotan. Dari mulai bikin heboh saat liburan di Singapura karena diserbu fans hingga harus dibantu polisi, sampai menunjukkan jiwa sosial yang tinggi dengan menyerahkan hewan kurban di daerah pemilihannya, bahkan 1 ekor sapi didedikasikan khusus untuk sang ibunda, Vena Melinda. Belum lagi kedekatannya dengan Fuji yang makin tak terpisahkan, terlihat saat mereka nonton timnas bareng di Gelora Bung Karno. Semua ini menunjukkan bahwa Verrell bukan hanya seorang selebriti dan politisi, tapi juga pribadi yang dicintai banyak orang karena mampu menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan kewajiban berbagi dan berbakti. So ya, jangan lupa ya Cumi Lovers, tonton terus Cumi Lifestyle setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Cuma di YouTube channel cumicumi.com. See ya Cumi Lovers!